Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok B.J. Habibie? Mantan Presiden Indonesia yang juga seorang ilmuwan dengan kecerdasan luar biasa. Inovasi dan penemuannya bermanfaat bahkan mendunia. Misalnya nih, Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Atau sosok jenius dunia Albert Einstein. Karena kejeniusannya, tidak lama setelah ia meninggal, otaknya bahkan disimpan dan diawetkan untuk diteliti di kemudian hari agar bisa menjawab pertanyaan, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang menjadi cerdas? Masalah kecerdasan ini terus diteliti dan dikembangkan oleh manusia, sampai muncul teknologi kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Bahkan rumornya AI akan mengubah dunia di masa depan. Artificial intelligence is going to be very smart. We think we're a big data company today. That was compared to yesterday. Compared to tomorrow, we are nothing. We think data is going to be so important to human life in the future. Sebenarnya, tanpa kita sadar, kita sudah sering melihat teknologi AI dari film science fiksi seperti Iron Man. Misalnya Edit, AI yang dibuat Iron Man untuk Spider-Man. AI ini dilengkapi banyak fitur seperti mode keamanan, pertahanan, kecerdasan taktis, dan bahkan bisa mengakses jaringan global staff industries, serta memungkinkannya untuk meretas perangkat terkomputerisasi. Teknologi lain yang juga sangat populer ialah Jarvis, asisten pribadi canggih berbasis AI yang bisa menuruti dan melakukan apapun yang diminta oleh Tony Stark. Dan tahu nggak sih, teknologi ini juga dipakai oleh Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook yang saat ini sudah berubah nama menjadi Meta. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Hell yeah. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari saat kita menggunakan Google Maps. Program navigasi milik Google ini menggunakan algoritma dengan menyarankan rute yang paling mudah untuk sampai ke tujuan. AI yang dimiliki oleh Google Maps menyimpan data yang sangat besar untuk menampung semua peta dan rute di seluruh dunia. Contoh lainnya, saat kita membuka online shop dari sebuah beranda, kita akan menemukan berbagai jenis produk dengan berbagai kategori. Nah, AI pada online shop biasanya ditemukan pada rekomendasi produk yang ada di halaman beranda. Tapi itu AI yang melihat berbagai macam hal seperti apa aja yang pernah aku beli, produk apa yang pernah aku klik, apa saja yang pernah aku search. Itu semua akan menjadi data points yang membantu AI-nya menentukan produk apa yang cocok untuk aku, membuat experience yang personal ke setiap user. Cool. Tapi dengan adanya kemudahan dari AI, ada juga beberapa orang yang menyayangkan AI menggantikan manusia. Misalnya Elon Musk. If there's some digital superintelligence and its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. Dalam bidang pekerjaan, robot pun sudah mulai banyak menggantikan manusia, seperti pekerjaan konstruksi, supir, chef, bahkan barber akan memungkinkan untuk diganti robot. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengalahkan mesin untuk pekerjaan dengan volume tinggi dan berulang. Kita juga tidak bisa memilih kapan dan di mana perkembangan teknologi ini akan berhenti. Kita pun tidak tahu bagaimana cara kerja teknologi sebenarnya. Tapi kita bisa bekerja sama dengan teknologi. Mesin bisa menghitung, kita punya pemahaman. Mesin punya cara efektif untuk melakukan sesuatu, kita punya tujuan. Mesin punya objektivitas, kita punya human being atau kemanusiaan. Mesin punya kecerdasan buatan, kita punya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Yang terakhir, mesin punya ketepatan dan presisi, kita punya mimpi yang jauh lebih besar. Tanpa teknologi, manusia akan butuh waktu lama bahkan ratusan tahun untuk menemukan obat suatu penyakit, untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lainnya. Tapi,
Dengan hidup berdampingan dengan teknologi, menggunakan kreativitas dan inovasi, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan sangat cepat. Contoh kecil dari pekerjaan, untuk memperpendek siklus, kita membutuhkan teknologi. Dari yang sebelumnya kita manual, kita bisa bekerja sama dengan tim IT untuk membuat suatu program atau sistem yang bisa berjalan secara otomatis. Kedepan, kita juga bisa melakukan banyak perubahan dengan melakukan inovasi di setiap titik.